Teknologi semakin maju, globalisasi teknologi bikin kita makin pintar, bukan makin bingung. Pernah merasa teknologi makin canggih, tapi kita malah makin bingung? Jangan khawatir, ini fase normal. Teknologi, meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya adalah alat ajaib yang bisa bikin hidup kita lebih baik. Yang penting, kita harus pandai memanfaatkannya, bukan cuma buat nge-scroll TikTok atau bikin story estetik di Instagram. Nah, biar nggak cuma ketawa-ketiwi doang, yuk kita bahas pentingnya mengikuti globalisasi teknologi dengan sedikit sentuhan humor tapi tetap serius. Satu, teknologi itu bukan hantu, tapi asisten pribadi. Ada orang yang takut teknologi bakal ambil alih hidup kita, padahal kalau dipikir-pikir, teknologi itu ibarat asisten pribadi yang selalu ada. Penjabarannya, teknologi sekarang bisa bantu kita dari hal sepele seperti setel alarm, sampai hal besar seperti cari jodoh lewat aplikasi dating. Tapi ingat, jangan terlalu bergantung. Kalau mesin cuci aja lebih pintar dari kamu karena bisa otomatis, mungkin waktunya belajar teknologi lebih dalam. Contoh, Mark Zuckerberg. Dia bikin Facebook bukan cuma buat stalking mantan, tapi juga menghubungkan miliaran orang. Coba bayangkan kalau dia berhenti di Friendster, dunia nggak bakal semaju sekarang. Elon Musk, siapa sangka orang yang bikin mobil listrik Tesla dan roket SpaceX dulunya pernah bikin flamethrower, senjata api pembakar? Tapi lihat, dia ngerti cara pakai teknologi untuk masa depan, bukan buat main-main doang. Dua, teknologi bikin kita pintar kalau dipakai dengan benar. Percuma punya ponsel canggih kalau isinya cuma game Candy Crush. Globalisasi teknologi itu harusnya bikin kita tambah pintar, bukan cuma tambah boros kuota. Penjabarannya, dengan teknologi, semua informasi ada di ujung jari kita. Mau belajar coding? Ada YouTube. Mau tahu cara masak rendang anti gagal? Ada tutorial lengkap. Masalahnya, kita sering lebih sibuk lihat video kucing joget daripada belajar hal baru. Contoh, Bill Gates, dia nggak buang waktu buat hal nggak penting. Dia pakai teknologi buat bikin dunia lebih baik, contohnya lewat Microsoft dan filantropinya. Kamu juga bisa belajar produktif kayak dia, asal nggak mager. Salhan, pendiri Han Academy ini bikin belajar matematika jadi gampang lewat video gratis. Kalau kamu masih nggak ngerti, mungkin waktunya upgrade otak, bukan ponsel. 3. Jangan biarkan teknologi gantikan manusia, kecuali untuk hal yang bikin capek. Kita sering takut pekerjaan bakal digantikan robot. Tapi hei, kalau ada robot yang mau ngepel rumah kita, kenapa harus marah? Penjabarannya, teknologi itu tugasnya mempermudah hidup, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Tapi, kalau manusia malas belajar, ya jangan salahkan robot kalau suatu hari mereka yang jadi bos. Contoh, Jeff Bezos, Amazon pakai teknologi otomatisasi, tapi dia juga menciptakan banyak pekerjaan baru. Intinya, manusia tetap penting, asal tahu cara kerja teknologi. Sophia robot, dia memang pintar, tapi nggak bisa gantiin kita untuk hal yang butuh hati, seperti bikin sambal pas pedasnya pas banget. 4. Teknologi mendidik kita untuk selalu beradaptasi. Pernah nggak beli gadget baru tapi langsung bingung cara pakainya? Tenang, itu tanda kita perlu belajar lebih fleksibel. Penjabarannya, teknologi itu berkembang cepat dan kita harus bisa mengikuti. Kalau nggak mau belajar, kita bakal ketinggalan jauh. Tapi jangan khawatir, semua ada prosesnya. Yang penting, jangan menyerah cuma karena bingung baca manual book. Contoh, Steve Jobs, dia menciptakan iPhone yang simpel tapi revolusioner. Bahkan, nenek-nenek pun sekarang bisa video call dengan cucunya. Itu bukti bahwa teknologi bisa dipelajari siapa saja. 5. Teknologi, hiburan sekaligus pelajaran. Nggak apa-apa pakai teknologi buat hiburan, asal jangan kebablasan. Streaming film atau main game bisa jadi inspirasi, asal kamu tahu batasannya. Penjabarannya, kita bisa belajar banyak dari film dokumenter atau game edukatif. Bahkan, banyak inovator teknologi awalnya cuma anak muda yang suka main komputer. Jadi, jangan salahkan gadget, salahkan diri sendiri kalau gagal produktif. Contoh, Shigeru Miyamoto, bapak dari game Super Mario. Dia nggak cuma bikin game buat main, tapi juga jadi pelajaran soal kreativitas,
Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google ini dulunya cuma mahasiswa biasa yang suka eksperimen. Kini, mereka bikin teknologi yang bikin kita tahu segalanya, termasuk gosip selebriti. Kesimpulan, teknologi itu sahabat, bukan beban. Kalau teknologi bikin kita pusing, artinya kita belum kenal baik dengannya. Jadikan teknologi sebagai alat untuk belajar, berkembang, dan bersenang-senang. Ingat, teknologi nggak akan berhenti berkembang, jadi tugas kita adalah ikut maju, bukan diam di tempat sambil bilang, aduh, nggak ngerti. Pesan akhir, kalau Jeff Bezos aja bisa bikin Amazon dari garasi, kamu juga bisa mulai belajar teknologi dari kamar kos-kosan. Yang penting, jangan lupa nyalain WiFi. Ikutin kami agar kami muncul kembali di beranda Anda.